Semangat pagi semuanya. Pagi hari ini saya Pak Har, saya akan nambahi amunisi buat kalian semuanya untuk persiapan utulnya, baik online, baik ke UNS, utul ke UGM atau ke Unpad ya. Ini yang pada prinsipnya adalah Anda siapkan materi-materinya. Kesiapan Anda dalam mempersiapkan materinya itu adalah sebagian dari langkah kesuksesan kalian semuanya. Nah, terkait dengan ujian UNS 2021, UNS mengeluarkan TPS, TKA, Soshum maupun Saintek. Dengan soal penalaran, saya berikan gambaran. Soal terkait dengan penalaran, ini berarti soal tentang TPS, ini lebih banyak soal bergambar ya. Ini jadi soal bergambar. Jadi bergambar itu gimana? Ya tentunya pola ya. Pola, kemudian deretan angka ya. Ini pola gambar ya, bentuknya deret, kemudian untuk melanjutkan kembali polanya. Nah ini perlu dipahami. Kemudian ada juga tentang terkait dengan pencerminan, begitu juga ada kubus ya. Ini jadi ada jaring-jaring namanya ya, di sini namanya jaring-jaring ya, jaring-jaring kubus. Jadi dengan gambar yang bervariasi begitu ya. Ini perlu disiapkan jaring-jaring kubus. Ini kalau gambar ini kemudian dibalik ya. Ini maka gambarnya berbentuk jadi apa begitu ya. Jadi di sini ada gambar-gambar. Ini terkait dengan penalaran. Kemudian bahasa Inggris justru informasinya tidak dikeluarkan ya. Nah, di kemampuan kuantitatif ya. Kemampuan kuantitatif ini di sini justru soalnya soal-soal tentang statistik ya, soal statistik. Kemudian lebih sederhana, hanya perlu kita siapkan konsep-konsepnya. Nah, baik, di kesempatan hari ini saya akan tambah di sisi matematikanya. Dari 20 soal berarti harus kurang dari 20 menit ya, karena total 80 soal dikerjakan hanya 80 menit, jadi sangat singkat. Dari 200 soal dikerjakan 190 menit, berarti ini butuh kecepatan di dalam menjawabnya. Namun untuk bisa cepat, Anda butuh namanya teori dan konsep dasarnya. Saya akan berikan tambahan konsep. Jika ada suatu fungsi fx, jadi ini ada fungsi fx, fungsinya berbentuk pecahan ini ya. Fungsinya berbentuk pecahan. Nah, apa yang kita lakukan? Berarti kalian harus siap terkait dengan turunan bentuk U per V ya. Turunan bentuknya U per V. Jadi karena ini bentuk turunan U per V, maka ini turunan di sini ini ya dikuasai, maka turunannya adalah ini yang bawah ini ya. Ini bentuk turunannya. Bentuk turunan U per V ya. Ini. Jadi bentuk turunannya saya ambilkan dulu. U per V berarti U ini V kuadrat. Ya, saya gambarkan dulu. Berarti ini adalah V kuadrat. Kemudian jangan lupa nih V dikali dengan U aksen, min V aksen dikali dengan U. Nah, ini turunannya nih ya. Nggak boleh lupa di sini ya. Jadi ini adalah V, turunannya nih di sini adalah dikuadratin, kemudian V-nya dikasih depan, kemudian baru U aksen ya. Nah, baru dikurangi. Nah, ini yang menjadi kunci pokok pada saat Anda ketemu soal bentuk turunan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk turunan dari ini. Kamu ditanya ya, tentukan turunan pertamanya, naiknya di mana, turun di mana, maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Ini wajib dikuasai. Nah, sekarang kita akan coba bahas di sini ya. Di situ adalah fx, di mana fx-nya adalah x kuadrat dibagi dengan 1 plus x pangkat 4 ya. Sehingga andai kata ini dianggap U-nya, yang bawah ini dianggap V-nya, maka U aksen yang dimaksud adalah 2X. Kemudian V aksen yang dimaksud adalah
4x pangkat 3. Berarti kalau ditanyakan turunan pertamanya, otomatis yang bawah dikuadratin ya. V-nya dikuadratin, jadi 1 plus X pangkat 4 ini dikuadratin ya. Kemudian saya ambil 1 plus X pangkat 4 itu sebagai V-nya ya. Ini V-nya dikali U aksennya ya. Silahkan, berarti dikali dengan 2X. Saya kurangi, ini dikalikan ya. V aksennya jadi 4X pangkat 3 dikali dengan U-nya yaitu X kuadrat. Maka andai kata kita sederhanakan, didapatkan 2X ditambah dengan, kalau ini saya kalikan, maka menjadi 2X pangkat 5. Min, saya kalikan 4X pangkat 5. Saya bagi dengan 1 plus X pangkat 4 di pangkat 2. Ini, maka kita akan dapatkan nilainya 2X min 2X pangkatnya 5. Per dari 1 plus X pangkat 4 di pangkat 2. Nah, setelah kita dapatkan turunannya, bagaimana kita akan mengetahui naik turunnya? Untuk mengetahui naik turunnya, maka ini Anda samakan dengan 0 ya. Nah, disamakan dengan 0, kita faktorin di sini nih ya. 2X-nya saya keluarkan. Kemudian 1 min X pangkat 4 ya. Nah, itu yang bawah. Ini tetap 1 plus X pangkat 4 di pangkat 2 ya. Ini sama dengan 0. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kalian tahu bahwa ini tuh nilainya berapapun X-nya dia selalu positif ya. Dia selalu positif. Berarti yang atas saja ya. Yang atas saja yang dibuat pemfaktorannya. Dia selalu positif ini. Berapapun X-nya berarti tidak berpengaruh. Maka yang atas saja yang kita ambil. Yang atas berarti tinggal 2X. 1 min X pangkat 4 itu artinya ya 1 min X kuadrat ditambah 1 plus X kuadrat. Ini dinolkan ya. Kalau saya faktorkan kembali, maka ini jadi 1 plus X ya dikali dengan 1 min X dikali 1 plus X kuadrat begitu ya. Ingat ini selalu positif ya. Dia selalu positif. Berarti X-nya di sini bisa kita dapatkan. X-nya sama dengan 0. X-nya adalah min 1. Dan X-nya adalah 1. Kita buat garis bilangan ya. Garis bilangannya di sini adalah min 1. 0 sama 1. Kemudian berikan tanda plus minus. Bagaimana memberikan tanda plus minus? Anda lihat pada turunan yang pertama ya. Ini pada saat Anda melihat turunan yang pertama itu ini kalau dilihat dari X pangkat tertingginya negatif ya. Pangkat tertingginya negatif. Jadi artinya berapapun X yang diambil X-nya positif maka dia akan bernilai negatif. Maka di sini negatif. Jadi lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya koefisien negatif. Maka dari kanan diisi negatif, positif, negatif, positif. Nah, di sini sudah bisa kelihatan fungsi ini akan naik pada saat yang positif. Jadi turunan pertamanya bernilai lebih dari 0. Lebih dari 0 itu yang mana? Berarti yang lebih dari 0 itu yang X-nya kurang dari min 1 atau X-nya di antara 0 dan 1. Nah, penulisan semacam ini biasanya akan dituliskan dengan tulisan karena X kurang dari min 1, maka ini min 1. Ini adalah min tak hingga. Ini atau itu tertulis begini, atau antara 0 dan 1, maka tertulis 0,1. Ini bentuk penulisan selang ya. Ini namanya bentuk penulisan selang. Harus dibiasakan. Coba saya akan ulang lagi. Saya akan pindahkan ini gambaran tadi ya. Itu kalau dikatakan fungsinya naik ya. Ini saya akan copy ya. Ini bentar. Saya akan copy, saya tambahkan ya hal yang baru di sini ya. Nah, oke. Nah, kita akan lihat kembali itu adalah fungsi naik.
Berarti pada saat fungsi dikatakan turun, ini fungsi dikatakan turun artinya turunan pertamanya bernilai negatif. Nih, kapan itu ya? Maka yang bernilai negatif. Nilai negatif itu yang ini ya, yang negatif ya. Nah, berarti otomatis didapatkan X-nya itu adalah X-nya di antara min 1 sampai 0 ya. Atau X-nya lebih dari 1. Ini kalau saya tulis dalam bentuk selang, maka tulisan selangnya adalah min 1,0 ya. Ini tulisan selang. Jadi ingat sekali lagi, penulisan selang itu kalau tertulis A, B, itu maknanya X-nya di antara A sampai B. Itu penulisan selangnya. Jika nanti kok ada tanda sama dengannya, maka biasanya kalau ada tanda sama dengan ini ditandai kotak ya, agak kotak. Nah, itu namanya ada tanda sama dengannya. Nah, sekarang fungsi turun ya, berarti atau ya, X lebih dari 1, itu maka penulisannya 1, tak hingga. Nah, ini adalah penulisan selangnya. Kapan fungsi ini akan maksimum minimum? Maka yang dilihat adalah tanda plus minusnya tadi ya. Ini di sini tadi min plus, kemudian tanda plus itu naik ya. Min itu turun, plus itu naik, min itu turun. Artinya apa? Bahwa dia akan fungsi ini akan mencapai maksimum, ini akan mencapai maksimum di titik X-nya min 1 dan 1. Tapi kalau ditanyakan dia akan mencapai minimum, nah F minimumnya di saat di X sama dengan 0 ya, berarti merupakan nilai minimum. Dia akan mencapai maksimum pada titik di X-nya min 1 dan X-nya sama dengan 1. Ini gambaran mencari maksimum dan minimumnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi soal ya? Dimana soal di sini nanti ada bentuk sebab akibat ini ya. Ini namanya bentuk sebab akibat. Apa maksudnya bentuk sebab akibat? Pernyataan ada dua, pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu dikatakan benar ya, dia pernyataan 1 benar, 2 benar, tapi ada hubungan di antara keduanya. P1 benar, P2 benar, tidak ada hubungannya, maka itu jawaban yang B. P1 benar, P2 salah, maka jawaban C. Pernyataan 1 salah, kedua benar, itu adalah D. 1 salah, 2 salah, itu adalah E. Nah, sekarang kita akan buktikan di soal ini ya. Pernyataan pertama, suatu garis singgung kurva ya, suatu garis singgung kurva di titik T, ini adalah merupakan garis G. Ini nah, tegak lurus dia katakan, dia tegak lurus dengan garis L. Ini maka kita pertama kali ya kita mencari gradien ya. Mencari gradien itu gampang sekali. Antara X dan Y dipisahkan saja, itu sudah akan ketemu gradiennya. Maka gradiennya si L ini, gradiennya si L, garis L adalah sepertiga ya. Karena koefisiennya X dibagi dengan koefisiennya Y, jadi sepertiga. Maka otomatis gradiennya si G itu dia harus kebalikannya. Kalau sepertiga maka dia harus min ya, min 3. Kemudian setelah itu kita akan mencari gradiennya. Bagaimana gradiennya? Gradiennya adalah turunan yang pertama ya. Kita cari turunan yang pertama. Turunan yang pertama adalah 2x min 2. Nah, 2x min 2. Nah, kemudian setelah kita tahu, kita akan mencari titik singgungnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini kita samakan ya. 2x min 2 sama dengan negatif 3. 2x-nya sama dengan negatif 1. Maka x-nya ketemu min setengah. Nah, kita dapatkan x-nya min setengah. Dengan X-nya itu min setengah, maka kita akan dapatkan titik singgungnya ya. Kita akan dapatkan titik singgungnya. Siapa titik singgungnya? Titik singgungnya berarti X-nya ini sama dengan min setengah. Kemudian bagaimana mencari Y-nya ya? Mencari Y-nya tentunya dimasukkan ke kurvanya ya. Masukkan ke kurvanya namanya F setengah min setengah gitu kan. Kalau dimasukkan menjadi 1/4, min 2 kali min setengah artinya plus 1. Itu. Kemudian negatif 3. 1 min 3 berarti min 2. Maka didapatkan min 7/4.
Kita dapatkan di sini min 7/4. Itu titik singgungnya. Nah, sekarang bagaimana membuat persamaan garisnya? Ingat-ingat, persamaan garis singgungnya si G itu berarti persamaannya Y min Y1 ya. Nah, M dikalikan X min X1. Y1-nya adalah min 7/4, jadi 7/4. Kemudian M-nya tadi adalah negatif 3. X1-nya itu adalah min setengah ya. Jadi di sini menjadi X plus setengah. Nah, ini kita dapatkan garis G-nya ya. Nah, ini persamaannya. Nah, di situ nanti ada sebuah pilihan. Ini merupakan garis G-nya. Nah, ini andai kata ini pernyataan ini benar, maka ini pernyataan pertama adalah benar. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Ya, pernyataan yang kedua, kedua garis kalau dikali min 1. Betul ya. Kenapa? Karena dia saling tegak lurus. Jadi kalau saling tegak lurus dia kalikan min 1. Titik singgungnya G itu pada min 1, min setengah, min 7/4. Berarti ini juga merupakan pernyataan yang benar. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 benar, dan ini ada hubungannya. Maka bisa dipastikan jawabannya adalah yang A. Ya, karena ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya ya berarti jawaban yang B. Pokoknya ini konsep dasarnya ya. Kemudian ada semuanya, kita akan coba melangkah terkait dengan trigonometri. Persamaan trigonometri yang tidak boleh lupa adalah identitas. Apa itu identitas? Bahwa atau sudut rangkap ya, nggak boleh lupa ya. Cos 2x itu punya makna ada 3 ya. Cos kuadrat min sin kuadrat, atau juga boleh 2 cos kuadrat x min 1, atau juga boleh 1 min 2 sin kuadrat. Nah, sekarang kita lihat posisinya. Di sini 2x, di sini menjadi x ya. Nah, ini berarti setengahnya. Kita lihat temannya. Oh, di sini adalah sin. Oh, berarti kita akan jadikan sin saja ini. Kalau kita jadikan sin, maka menjadi 3 dikali 1 min 2 sin kuadrat 5/2x. Ditambah dengan 5 dikali dengan sin 5/2x ya. Ditambah 1 sama dengan 0. Kalau saya kalikan maka akan menjadi min 6 ya. Min 6 sin kuadrat 5/2x. Ditambah dengan 5 sin 5/2x. 3 kali 1 3, tambah 1 menjadi 4 sama dengan 0. Langkah berikutnya, di sini mengandung unsur yang sama. Unsur siapa itu? Unsur sin 5/2x ya. Berarti kita ganti saja menjadi suatu nilai P misalkan. Maka didapatkan min 6P kuadrat ditambah dengan 5P ditambah 4 sama dengan 0. Saya buat positif, jadi 6P kuadrat min 5P min 4 sama dengan 0. Andai kata hal ini kita faktorkan, maka pemfaktorannya ya, kita akan dapatkan pemfaktorannya 4 itu berarti 1 dikali 4 ya, atau 4 dikali 1 ya. 2P dikali dengan 3P ya. Berarti kalau kita lihat di sini 3P berarti 6P. Ya, 6P kemudian 4 kali 1 berapa nih ya? 4 ya. Wah, berarti didapatkan 6P kuadrat 1 min 4 ya. Ini oh ini 8 ya. Ini set, ini 8P, ini 3P ya. Berarti ini min. Ini adalah min ya. Di sini adalah plus. Kita dapatkan P-nya ya. P-nya 4/3 ya. Di sini P-nya adalah min setengah. Maka namanya sin tidak mungkin bernilai lebih dari 1. Maka yang kita ambil di sini adalah P-nya yang min setengah. Maka langkah selanjutnya adalah kita ambil tadi bahwa sin 5/2x senilai dengan negatif setengah. Apa yang kita lakukan sampai di sini untuk mendapatkan x-nya? Anda wajib tahu bahwa sin x sama dengan sin alfa. Maka x-nya itu alfa plus k kali 2pi ya.
Nah, atau juga boleh Pi dikurangi alfa ditambah K kali 2Pi. Nah, ini nggak boleh tidak tahu ya anak IPA ya. Anak IPA wajib tahu. Berarti kita di sini kita berikan min setengah itu ya berarti sama dengan sin min pi per 6 ya. Ini karena sama dengan 30 min 30. Maka kita akan dapatkan level yang pertama berarti 5 per 2x. Itu senilai dengan min pi per 6 ditambah dengan K kali 2pi. Itu ya. Maka x-nya kita akan dapatkan menjadi kalikan silang ya. Jadi min 2pi per 30 ya. Ini kalikan 2 per 5 ya. Kalikan 2 per 5 berarti menjadi 4 per 5pi K ya. Kalau saya sederhanakan ya, ini saya akan sederhanakan semua menjadi pembagi 15 semua. Misalkan ya, saya akan jadikan ini bentuknya 15. Maka ini menjadi min pi. Ini 5 jadi 15 kali 3 ya, jadi 12pi. Ini dalam bentuk K ya. Ini saya akan ganti bentuknya K ya. Nah, sekarang kita akan uji di sini. Pada saat x-nya itu adalah 0, maka min pi per 15 tidak memenuhi, x-nya 1 saja ya. Kalau x-nya 1, kita akan dapatkan 1 k-nya saya ganti angka 1, maka 12 kurang 1 jadi 11 per 15 pi. Itu kalau x-nya saya ganti 1. Kemudian jika andai kata x-nya ini saya ganti dengan 2, maka Anda akan dapatkan nilainya menjadi 24 kurang 1 ya, berarti menjadi 23 ya. Nah, x-nya didapat 23 karena diganti 2, 23 pi per 15. Ini nah sekarang kalau tak ganti 3 sudah di atasnya ya 36 ya, 36 kurang 1 ya. Oh, berarti sudah di atas jadi tidak memenuhi. Ini masih memenuhi ya, masih memenuhi karena di antara 0 sampai 2pi. Sekarang untuk memenuhi persyaratan yang kedua ya. Persyaratan yang kedua berarti akan saya tulis dengan warna yang berbeda. 5 per 2x senilai dengan pi dikurangi ya, dikurangi min berarti menjadi plus ya, pi per 6 ya. Plus K kali 2pi. Maka dikata saya sederhanakan, maka pi 6pi plus pi ya, maka menjadi 7 per 6pi ditambah dengan 2pi kali K. Nih, saya kali dengan 2 semua ya, saya kali tak balik ya, maka menjadi 14 per 30pi ya. Di sini jadi 4 per 5pi K ya. Ini saya sederhanakan tak bagi menjadi 15 semua ya. Kalau saya jadikan 15 semua, maka ini menjadi 7pi ya, 7pi saya tambah dengan 12 ya. 12pi K. Nah, jika K-nya ini saya ganti dengan 0, maka didapatkan X-nya. X-nya menjadi 7pi per 15. Tapi andai kata K-nya saya ganti 1, maka X-nya akan kita dapatkan 1 berarti 19 per 15pi. Nah, maka kita dapatkan himpunan penyelesaian ya. Jadi yang saya punderi ini merupakan penyelesaiannya. Jadi ini, kemudian yang ini sama yang ini. Nah, jadi ada 4 penyelesaian. Jadi yang menjadi bahan pokok kalian semuanya untuk belajar berarti bagaimana Anda menguasai sin X sama dengan sin alfa untuk mendapatkan nilai-nilai sudutnya. Nah, sukses selalu buat kalian semuanya ya. Tetap di tangan, semoga diterima di bangku PTN tahun ini. Amin.